Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pertanyaan yang sering muncul masalah akidah adalah di mana Allah sebelum menciptakan arsy. Pertanyaan ini harus dijawab dengan ilmu, bukan dengan akal semata. Dalam masalah akidah kita hanya berbicara berdasarkan Al-Quran, hadis yang sahih dan pemahaman para sahabat. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai hal ini, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah telah ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Hadis riwayat Bukhari dan hadis ini sahih. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, kana Allahu wa lam yakun syai'un qablah. Allah telah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim dan hadisnya juga sahih. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha dahulu. Sebelum langit, bumi, malaikat, manusia, bahkan sebelum arsy diciptakan, Allah sudah ada. Kemudian tidak ada dalil yang menyebut Allah berada di suatu tempat sebelum menciptakan arsy. Tidak ada satupun ayat Al-Quran atau hadis sahih yang menjelaskan bahwa sebelum menciptakan arsy Allah berada di tempat tertentu. Karena itu para ulama mengingatkan agar kita tidak berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Surah Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji, baik yang tampak maupun tersembunyi. Mengharamkan perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan alasan untuk itu. Dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. Surah Al-A'raf ayat 33. Maka jawaban yang benar adalah Allah sudah ada sebelum segala sesuatu. Sedangkan bagaimana keadaannya
sebelum penciptaan makhluk adalah perkara ghaib, kita tidak tahu dan juga tidak dijelaskan secara rinci di dalam wahyu. Kemudian kaum muslimin kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah menciptakan arasy, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Pengasih beristiwa di atas arasy. Surah Toha ayat 5. Allah juga berfirman, Summastawa 'alal 'arsy. Kemudian Dia beristiwa di atas arasy. Ayat yang mulia ini disebut dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-A'raf ayat 54, surah Yunus ayat 3, kemudian Ar-Ra'du ayat 2, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, dan Al-Hadid ayat 4. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arasy sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa menanyakan bagaimana caranya, tanpa menolak maknanya, dan tanpa menyelewengkan maknanya. Ketika Imam Malik bin Anas rahimahullah ditanya tentang firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa jawaban beliau? Istiwa itu maknanya diketahui. Bagaimana caranya tidak diketahui. Mengimaninya wajib, dan mempertanyakan hakikat caranya adalah bid'ah, mengada-ngada. Kaum muslimin kaum muslimat, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Apa firman Allah? Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia, Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Karena itu kaum muslimin kaum muslimat, kita tidak boleh membayangkan bagaimana Allah berada di atas arasy-Nya, sebab akal manusia tidak mampu menjangkau hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, muslimin kaum muslimat, sikap seorang mukmin adalah menerima berita tentang Allah sebagaimana datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kita mengatakan Allah ada sebelum segala sesuatu. Tidak ada dalil sahih yang menjelaskan di mana Allah sebelum menciptakan arasy. Kemudian setelah menciptakan arasy, Allah mengabarkan bahwa Dia beristiwa di atas arasy sesuai dengan kemuliaan keagungannya. Kita mengimaninya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tanpa berbicara tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu